Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian kedua dari kisah Nabi Saleh alaihissalam dengan judul Kebinasaan Kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian mereka sembeli unta betina itu dan mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika kamu betul termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surah Al-A'raf ayat 77. Ucapan mereka itu merupakan puncak tertinggi dari puncak kekafiran dari berbagai segi. Yang pertama, mereka menentang Allah dan Rasul-Nya karena telah melanggar larangan menyembelih unta betina yang telah dijadikan oleh Allah sebagai salah satu tanda mukjizat-Nya bagi mereka. Kedua, mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk segera didatangkan azab bagi mereka, dan mereka berhak menerimanya berdasarkan dua alasan, yaitu karena mereka melanggar perintah Allah dan mereka sendiri yang meminta agar azab itu disegerakan bagi mereka. Yang ketiga, mereka mendustakan Nabi Saleh yang telah menunjukkan dalil yang jelas dan pasti atas kenabian dan kebenarannya, padahal mereka mengetahui hal itu secara langsung dan benar-benar nyata bagi mereka. Akan tetapi kekafiran, kesesatan dan keingkaran telah membawa mereka jauh dari kebenaran hingga menyebabkan turunnya azab yang sangat pedih kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mereka membunuh unta itu. Maka berkata Saleh, "Bersukarialah kalian semua di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surah Hud ayat 65. Maksudnya, tenggang waktu mereka hingga datangnya azab adalah 3 hari setelah kejadian itu. Akan tetapi mereka masih saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh. Bahkan, sore hari setelah pembunuhan unta betina, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Saleh. Mereka sangat menginginkan Nabi Saleh segera wafat menyusul kematian unta betina itu. Esokan harinya, yaitu hari Kamis, pada pagi hari, wajah kaum Tsamud mendadak berubah menjadi warna kuning, persis seperti yang diancamkan oleh Nabi Saleh. Selanjutnya, pada sore hari mereka berkata, "Sehari telah berlalu dari ketentuan 3 hari yang dijanjikan kedatangan azab." Pada hari kedua, yaitu hari Jumat, wajah mereka berubah menjadi merah. Pada sore harinya mereka berkata, "Sudah berlalu 2 hari yang telah dijanjikan datangnya azab." Di hari berikutnya, yaitu hari ketiga, di hari Sabtu, wajah mereka berubah menjadi hitam. Pada sore harinya mereka berkata, "Telah berlalu hari-hari yang telah dijanjikan datangnya azab." Keesokan harinya, yaitu pada pagi hari, di hari Ahad, yaitu hari yang dijanjikan datangnya azab, terdengarlah suara guntur yang menggelegar sangat keras dari langit yang berada di atas mereka. Sementara itu, gempa yang sangat dahsyat berguncang dari dalam bumi yang berada di bawah mereka, sehingga nyawa-nyawa kaum Tsamud melayang berjatuhan. Setelah itu bumi kembali tenang dan tidak ada lagi guncangan. Suara guntur yang menggelegar terhenti seketika. Saat itulah kebenaran telah menampakkan jati dirinya. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 78. Suasana menjadi hening seketika. Tidak ada nyawa yang masih tersisa. Tidak ada satupun jiwa yang bernafas dan bergerak. Para ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaum Tsamud yang kafir, kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti As-Salki. Ia juga dipanggil dengan sebutan Ad-Zari'ah. Ia seorang wanita kafir yang sangat memusuhi Nabi Saleh. Setelah menyaksikan azab yang menimpa kaum Tsamud, ia segera berangkat menuju suatu perkampungan dan di sana ia menemui beberapa orang yang masih hidup. Selanjutnya ia memberitahukan peristiwa yang baru saja menimpa kaumnya. Setelah itu ia meminta air kepada mereka. Setelah meminum air, ia langsung tewas menyusul kaum Tsamud lainnya yang sudah binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Maksudnya mereka seperti tidak pernah menempati rumah-rumah mereka sekejap pun, dan tidak terlihat adanya bekas-bekas kemakmuran di dalamnya. Sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. Quran Surah Hud ayat 68.
Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.